menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa regulasi itu penting revisi itu penting dilakukan ya. Meskipun ada sejumlah pandangan juga yang mengatakan, apalagi kalau kita lihat di beberapa negara itu revisinya tidak sering dilakukan, namun revisinya terjadi cukup fundamental ya. Biasanya terjadi di perubahan sistem kepemiluannya, apakah menggunakan distrik atau proporsional gitu ya. Nah, di kita reformasi yang ekstrim ya tanda petik itu relatif tidak banyak terjadi ya, meskipun ada juga beberapa terakhir ya perubahan dari proporsional tertutup menjadi terbuka. Kemudian beberapa di antaranya yang lainnya hanya ya selain varian-varian dari yang fundamental itu, misalnya soal kalau sekarang kan soal distrik magnitude ya, alokasi jumlah kursi menjadi 3 sampai 10, kemudian isu krusial lainnya yang setiap pemilu hadir itu soal berapa electoral threshold-nya gitu ya, dan hal-hal teknis lainnya misalnya soal di aspek penghitungan juga belum banyak belum ada perubahan yang ekstrim, misalnya diberlakukannya disahkannya penggunaan e-rekap misalnya gitu ya, secara dalam proses penetapan pasangan calon misalnya, dan hal-hal lainnya. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang mengapa menurut saya revisi ini perlu dipantau ya, baik kita sebagai penggiat pemilu maupun mungkin juga penyelenggara dan publik secara umum. Ada 4 hal ya. Yang pertama, saya melihat bahwa revisi itu akan menentukan bagaimana level pengaruh atau kualitas dari caleg terpilih. Karena bagaimanapun pemilihan caleg ya dan mekanisme kandidasi di internal, begitu juga soal bagaimana konversi suara yang akan dilakukan, itu juga akan mempengaruhi kualitas caleg ya. Dan yang kedua adalah seberapa itu juga akan mempengaruhi apakah terjadi level kompetisi antara partainya tinggi atau rendah. Saya percaya kalau kompetisinya tinggi itu akan mempengaruhi kualitas caleg terpilih ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana proses rekrutmen di internal itu diatur atau tidak ya. Sudah ada misalnya perubahan yang cukup penting juga, bagaimana di draft yang baru kemarin itu DPR mengusulkan soal adanya pemberian sanksi dalam proses kandidasi bila ditemukan misalnya soal mahar atau imbalan ya, misalnya kandidat tidak bisa dicalonkan lagi untuk periode berikutnya dan seterusnya. Tapi yang terakhir yang lebih penting harus kita lihat adalah apakah proses-proses perubahan revisi itu akan mempengaruhi electoral outcomes-nya. Misalnya apakah kualitas kebijakan kita semakin baik atau enggak. Apakah publik punya trust yang tinggi kepada institusi publik atau tidak. Apakah partai ID-nya kita tinggi atau tidak. Gitu. Nah, ada 2 aspek yang ya banyak aspek tentunya, tapi saya fokus di 2 hal ini karena mungkin Owi juga nanti bisa fokus di tema yang lain. Menurut saya yang bisa kita lihat adalah ada beberapa perubahan yang terjadi, misalnya soal pendanaan dan pencalonan ya. Di pendanaan kalau sebelumnya pilkada itu karena sekarang di undang-undang ini undang-undang pilkadanya dimasukkan menjadi dalam draft undang-undang pemilu. Itu kalau sebelumnya undang pilkada dibiayai oleh negara, oleh APBD, sekarang menurut pasal 11 pemilu nasional dan daerah itu dibiayai oleh APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Begitu juga yang lebih penting juga kita dorong ke depan menurut saya adalah karena di undang-undang di pasal 11A itu juga disebutkan adanya peningkatan anggaran partai politik. Dan ini langsung di state ya di draftnya. Untuk itu implikasinya menurut saya adalah bahwa pembahasan revisi undang-undang ini tentu harus
bisa didorong agar dibahas juga sejalan dengan revisi Undang-Undang Pemilu gitu. Nah, yang tadi saya sampaikan adalah yang cukup penting juga adalah adanya pemberian sanksi bagi bila terdapat penerimaan uang ya dalam proses pencalonan ya. Nah, ini juga seberapa besar ini juga akan diterapkan ya. Nah, kemudian yang lain juga yang tidak banyak perubahan dan saya kira perlu didorong untuk dirubah adalah soal batasan sumbangan ya. Kalau kita lihat kan sumbangan itu berasal dari perseorangan, swasta ya. Nah, kalau kita lihat yang cukup berbeda adalah batasan sumbangan untuk DPD dengan luas daerah pemilihan yang besar, satu provinsi ya, itu kecil sekali, hanya 750 juta untuk perorangan dan 1 miliar untuk swasta. Dibandingkan misalnya pemilu DPR dan pemilu presiden itu hampir mencapai maksimal 25 M ya. Begitu juga pilkada dengan misalnya biaya yang sangat mahal, itu batasan sumbangan perorangan hanya 75 juta dan swastanya 750 juta ya. Dan saya kira ke depan batasan maksimal sumbangan ini perlu di-upgrade, perlu ditingkatkan terutama untuk DPD dan kepala daerah ya, pilkada. Nah, kemudian menurut saya juga yang harus diatur secara lebih ketat adalah soal audit investigatifnya dan transparansi dan akuntabilitas dana. Apakah misalnya auditor itu melakukan verifikasi kepada penyumbang ya, seberapa besar kemampuan keuangannya untuk menyumbang, domisilinya di mana, kalau dia dari swasta record perusahaannya bagaimana, apakah dia pernah pilot atau tidak gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian saya kira kalau kita lihat beberapa studi, terutama studi yang dilakukan oleh Norris tahun 2004 itu, pertanyaan kita adalah kan kita sering nih melakukan perubahan regulasi di bidang kepemiluan. Ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah perubahan regulasi itu sudah mempengaruhi perubahan pada dua hal. Ya. Apakah dia sudah merubah perilaku pemilih kita, dan apakah perubahan regulasi undang-undang pemilu itu sudah merubah representasi politik gitu. Kan ini semacam dua mainstream yang menjadi tujuan dari perubahan regulasi itu gitu. Nah, kalau saya lihat sih secara umum ada yang berubah, tapi sebagian besar itu tidak banyak berubah gitu ya. Dan pertanyaan lanjutannya adalah kalau misalnya perubahan regulasi itu tidak banyak merubah dua aspek itu, pertanyaannya kenapa dia tidak berubah, dan sebenarnya pertanyaan Mbak Ninis di awal tadi, kenapa sih tiap pemilu ini elit politik kita itu gemar melakukan atau merevisi regulasi ya. Tapi sebenarnya tidak hanya elit ya, mungkin ada kepentingan-kepentingan lain misalnya dari aktor-aktor lain, misalnya hakim judisial, hakim MK ya, kemudian juga dari ahli, dari kelompok masyarakat sipil yang mendorong perubahan. Jadi perubahan regulasi itu tidak hanya mungkin motifnya tidak hanya berasal dari partai ya. Nah, kalau dugaan saya kalau kita lihat dari dua aspek tadi, apakah terjadi perubahan perilaku pemilih dan representasi politik, misalnya keterwakilan perempuan, etnis ya, apakah sistem partai yang kita menjadi lebih baik atau tidak, loyalitas ke partai menjadi kuat atau tidak gitu ya. Karena kita sudah setiap regulasi kan diupayakan untuk melakukan perubahan pada dua level itu, tapi kan nggak banyak secara signifikan yang terjadi perubahannya ya. Dugaan saya karena electoral reform itu cukup sering dilakukan, namun partai politik nggak melakukan reform di internal gitu. Kan hulunya ini di partai ya. Nah, kalau nggak ada reform di partai, misalnya pada kompetisi politiknya nggak terjadi gitu ya. Nah, kita susah mungkin dugaan saya susah terjadi dua perubahan itu. Gitu ya. Nah, lantas kalau dia nggak sering berubah, kalau misalnya asumsinya secara signifikan
upaya untuk mereformasi undang-undang kepemilian atau kepemiluan kita itu nggak punya efek yang cukup signifikan, lantas apa yang membuat sejumlah orang itu gemar melakukan revisi ya? Kalau menurut Norris itu, kalau bagi partai tentu dia ingin maksimalkan suaranya di pemilu berikutnya dan juga memaksimalkan dukungan publik ya, dan itu memang juga tidak salah karena memang dia punya keinginan untuk memperbesar suara misalnya. Nah, tetapi kalau saya kira ada riset yang menarik dari Randwich ya, yang melihat sebenarnya motivasi perubahan itu salah satunya ini dipengaruhi oleh kondisi elektoral partai. Nah, kondisi elektoral partai itu mempengaruhi bagaimana sikap dia merespon perubahan. Nah, kalau partainya tengah memegang kendali, jadi kondisi elektoral itu dilihat dari apakah partai-partai itu atau politisi itu tengah pegang kendali kekuasaan atau enggak gitu. Nah, kalau dia pegang kendali penuh, biasanya kalau dia tidak ya, kalau kita tidak dulu ya, kalau dia tidak pegang kendali penuh, biasanya kalau ada usulan reform itu biasanya direspon misalnya melalui aksi judisial, dia melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, atau dia bangun interaksi dengan pihak luar, bisa NGO, bisa akademisi, atau bisa masyarakat, gitu ya. Karena dia nggak mungkin pengaruhi perubahan di level partai, di level di DPR. Tapi kalau partai-partai itu pegang kendali, biasanya dia akan ketika ada respon terhadap perubahan, biasanya dia akan redistributif. Ya udah kita bagi-bagi aja. Misalnya, oke, presidensial threshold-nya nggak diturunin, gitu ya. Tetapi parliamentary threshold-nya jangan tinggi-tinggi amat, gitu. Jadi diputuskan secara redistributif tadi, atau mereka negosiasi, gitu ya. Oke, negosiasinya ini negosiasinya misalnya threshold-nya naik dikit, tapi durasi kampanyenya diperpanjang misalnya. Nah, akan ada dua hal-hal itu gitu ya. Nah, tapi selain ini juga selain internal partai juga ada aktor lain ya. Kalau kita lihat di Indonesia, itu aktor lain yang punya peran itu selain masyarakat sipil adalah hakim Mahkamah Konstitusi. Banyak reform-reform yang dilakukan di MK. Misalnya perubahan dari list tertutup menjadi list terbuka, kemudian juga soal keserentakan ini gitu ya, pilihan keserentakan, soal suara terbanyak dan seterusnya. Hampir semua electoral reforms yang terjadi di kita itu berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi. Gitu. Nah, kemudian yang lain adalah kenapa electoral reforms itu juga pertanyaan lanjutannya yang kenapa dia nggak mengubah dua hal tadi, dia nggak mengubah sistem kepartaian kita, dia juga nggak mengubah perilaku pemilih kita ya. Misalnya temuan Boller misalnya bahwa dia menguji apakah perubahan pada level sistem kepemiluan dan campaign finance itu mengubah kepartaian dan pemilih atau enggak ya. Dia menemukan bahwa sebenarnya efeknya itu sangat terbatas ya. Karena enggak. Kenapa dia sangat terbatas? Karena sekali lagi dia institusi politik kita atau partai kita nggak melakukan reform. Gitu. Misalnya nggak terjadi partai ID-nya nggak menguat, level engagement publiknya ke partai nggak menguat, donasinya nggak menguat dan seterusnya.